Jadi di awalnya memang ditemukan oleh Bapak Sahuri ya, dibantu oleh seniman Sidoarjo juga namanya Om Jason ya. Jadi dan kemudian waktu itu dibantu oleh warga ketika menemukan beberapa batu bata yang terkubur di di tanah ya. Akhirnya digali bersama-sama, tetapi belum sampai selesai. Jadi memang hanya setengahnya saja kalau bisa dikatakan untuk situsnya ini. Adipati Terung itu memang putra dari Aryo Damar, tapi ibunya Cina, namanya Putri Cempo. Cempo itu orang Cina, kalau sekarang orang Jawa mengatakan sebagai Putri Cempo. Kadipaten Terung pada zaman Majapahit merupakan suatu kadipaten yang diistimewakan. Panji Angrasaji diberikan hak swatantra, yaitu tanah yang bebas untuk dikelola, karena memang Kadipaten Terung merupakan dermaga yang paling terbesar waktu itu. Jadi kemudian orang-orang zaman dulu terkenal dengan sebutan, kalau Raden Patah itu disebut Raden Kasan, kalau Adipati Terung Raden Kusen, jadilah Raden Kasan dan Raden Kusen. Ternyata di sini ada sumur kunonya, teman-teman. Ini ya, coba kita buka, merupakan sumur kuno di zaman itu, dan diduga di sini memang dulunya padat dari pemukiman, karena memang ini adalah suatu dermaga yang paling besar di zaman kerajaan Majapahit waktu itu. Jadi memang pasca hancurnya kerajaan Majapahit di abad ke-15 itu kan terjadi perang besar. Adipati Terung itu waktu itu menduduki sebagai adipati di Kabupaten Sidoarjo. Namanya Kadipaten Terung Wetan, terletak di daerah Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Raden Patah dari Putri Cempo dengan Sinuhun Brawijaya, itu diberikan Kamukten ada di Glagawangi. Glagawangi itu sekarang dinamakan Demak Bintoro. Jadi kemudian orang-orang zaman dulu terkenal dengan sebutan, kalau Raden Patah itu disebut Raden Kasan, kalau Adipati Terung Raden Kusen, jadilah Raden Kasan dan Raden Kusen. Pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, setelah diserang pada saat bulan Maulud, terjadilah perang besar. Raden Patah ingin mendirikan kekhalifahan yang berorientasi kepada kesultanan, sedangkan Adipati Terung tetap membela kerajaan Majapahit, walaupun ini satu saudara sesama ibu. Lah terjadilah perang besar-besaran yang pada waktu itu terjadi di Setro Praloyo, yang sekarang disebut sebagai makam Masal Troloyo. Jadi Troloyo itu berasal dari kata Setro Praloyo. Setro itu peperangan, Praloyo itu kematian. Jadi disitulah perang antara Demak Bintoro dengan Majapahit. Semuanya hancur ludes, dari kalangan Demak juga hancur, dari kalangan Majapahit juga. Jadi sama-sama ludes di situ. Nah, untuk memperingati hancurnya Majapahit di Setro Praloyo peperangan itu, kemudian sekarang disebut dengan makam Setro Praloyo. Nah, di situ ada terjadi juga, ya. Pada saat Adipati Terung menjadi senopati dari Majapahit, sedangkan Sunan Ngudung adipatinya Demak, di situ tarung. Tarung, kemudian di situ disebutkan di dalam lontar, Sunan Ngudung tertusuk tombak oleh Adipati Terung. Jadi tertusuk tombak sampai hebatnya tusukan itu sampai Sunan Ngudung meninggal. Dan Sunan Ngudung itu siapa? Sunan Ngudung adalah bapaknya Sunan Kudus. Sunan Ngudung dimakamkan sampai sekarang di Troloyo dengan tombaknya sekalian. Nah, disitulah kemudian
setelah hebatnya perang antara Mojopahit banyak mengeluarkan Rojo Brono, banyak mengeluarkan waktu dan sebagainya sampai hancur. Adipati Terung setelah itu ya nderekke itu artinya mengabdikan diri kembali kepada Sunan Brawijaya untuk ke puncak Gunung Lawu. Adipati Terung. Lah sebelum beliau menginjakkan ke kaki Gunung Lawu, beristirahat di sini. Di sini dulu hutan lebat, hutan lebat. Di sini juga dekat Gunung Lawu, beristirahat di sini. Kemudian karena peristirahatan terlalu lama di sini, sampai sekarang nama itu disebut nama Terung karena di sini dulu pernah pasukan Terung dan Adipati Terung pernah di sini. Ya ini areal ini sekarang menjadi kuburan sepanjang ini dulu ya. Ini dulu juga sisa-sisa dari garis perjuangan Adipati Terung. Ya, Adipati Terung kemudian bergelar dengan predikat Adipati Pecat Tondowurung. Artinya apa? Pecat Tondowurung itu artinya setelah berkomitmen dengan Raden Patah untuk sekalian menyerang Mojopahit, akhirnya batal. Ya, ini adalah ruangan tengah di Candi Dermo ini. Di sini ada semacam renovasi dengan menggunakan semen. Kalau yang mungkin struktur aslinya mungkin ini teman-teman, karena di sini tidak terlihat ada semen begitu untuk sebagai pelekat batu bata merah satu ke batu bata merah yang lainnya. Dan kalau kita melihat ke atas, di situ seperti Candi Jedong, seperti Candi Pare, dia menggunakan arsitektur dengan membentuk kerucut begitu ke atas. Candi Dermo ini adalah, dalam sudut pandang saya, adalah candi pendarmaan pada masa Kadipaten Terung. Kadipaten Terung. Oke. Jadi Candi Dermo ini memang sudah lama sekali ya Kang Eko. Jadi awalnya memang bentuk strukturnya sudah tidak berbentuk lagi, bahkan terkesan bukan seperti sekarang ini. Memang sudah dari zaman saya kecil dulu tahun 90-an, memang 90 sampai 2000-an itu memang kondisi masih bentuk seperti awal ditemukan gitu loh. Baru mungkin awal tahun ini sudah selesai dalam pemugaran atau renovasi. Baru bisa diresmikan ya tahun-tahun ini. Oke. Apakah ada menurut cerita rakyat begitu Kang, yang didengar oleh Kang Pras, keberadaan Candi Dermo ini dengan Kadipaten Terung? Ya memang sama yang dikatakan Mas Den tadi, memang dari cerita warga, cerita masyarakat, cerita rakyat, bahwasanya Candi Dermo ini ada sangkut pautnya dengan Kadipaten dan memang fungsinya lebih ke pendarmaan. Memang yang dikatakan Mas Den tadi. Iya, seperti yang kita ketahui, inilah bentuk dari Candi Dermo, meskipun sudah dilakukan renovasi perbaikan begitu, namun sampai saat ini kita bisa melihat kemegahan dari Candi Dermo yang kemungkinan ini ada hubungannya dengan Kadipaten Terung, karena jarak dari Candi Dermo dengan Desa Terung saat ini cukup berdekatan.